Ini masih semangat nggak? Udah malam nih, udah malam, pulang aja udah. Hah? Ntar besok subuh kesiangan lagi. Udah bubar aja udah. Masih semangat? Baik. Bismillah wa billah wa minallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Allahumma inni a'udzubika min syamatatil a'da wa 'udhali da wa khaybatir raja wa zawalin ni'mah wa fujaatin nikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madaduka jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para ustadz, para alim ulama yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, Ketua RT, Ketua RW serta seluruh jajaran DKM Musholah Nurul Iman. Mudah-mudahan juga yang hadir di tempat ini panjang umur, sehat walafiat dan dikabulkan hajatnya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Karena tentunya kalau misalnya jasmani saja kita sehat tapi rohaninya enggak sehat, badannya ini sehat, bisa dia pergi ke sana kemari, belanja di mall, belanja di supermarket. Tapi untuk menghadiri majlis-majlis sholawat, majlis tentang peringatan Maulid Nabi belum tentu dia bisa hadir. Padahal jasmaninya sehat, rohaninya sakit berarti. Atau rohaninya sehat, jasmaninya sakit, nggak bisa hadir juga dia. Dia semangat, dia punya keinginan ini untuk hadir di Musholah Nurul Iman ini, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenyataannya jasmani menghalanginya. Ya kalau sakit sih jasmani doang, kayak cuman bisul kayaknya hadir aja ya. Bisul doang sih hadir aja. Ini banyak berapa ratus keluarga di komplek nih. Tapi kenyataannya yang hadir alhamdulillah orang-orang yang terpilih nih. Bukan bukannya sembarangan kita hadir Maulid nih, semuanya itu undangan. Undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat disebutkan khamsun hakul muslim alal muslim. Ada 5 haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi ketika ini muslim mengerjakan pekerjaan ini, maka si muslim yang lain harus membalasnya. Apa itu? Yang pertama adalah raddut tahiyyati, membalas salam. Jadi kalau misalnya ada orang salam ke kita, berarti itu orang mendapatkan hak untuk kita jawab salamnya. Kalau kita nggak jawab salamnya, kita zalim, berdosa kita. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nah, ucapkan salam itu yang benar, yang tepat. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, benar nggak begitu? Salah. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum tuh sam artinya racun, sum. Racun untukmu, didoain supaya cepat mati gitu. Benar nggak begitu? Salah. Kita harusnya mengucapkan yang benar, assalamualaikum, baru kita jawab waalaikumsalam. Jadi jangan sembarangan masalah salam tuh. Jangan cuma salam itu, woi WhatsApp, waduh WhatsApp. Kalau orang sekarang kan begitu. Gak bisa, atau gaya-gaya orang sekarang tuh salaman-salaman yang benar, kecuali zaman pandemi.
Kayak orang main sweet aja kali begitu. Jadi kalau untuk orang mengucapkan salam buat kita, kita pun wajib membalas salamnya. Yang kedua adalah setelah kita menjawab salam, itu kita bertukar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kasih sayangnya Allah dan kita mengucapkan dapat lagi kasih sayangnya Allah yang kita sebutkan. Gitu. Jadi yang namanya salam itu jangan kita remehkan. Kita nggak usah peduli dengan yang namanya TV, mesti pakai apa namanya nih, sinyal baru, nggak usah peduli. Nggak usah peduli, nggak usah nonton TV. Emang TV apa untungnya? Nggak ada untungnya. Dunia udah serba internet. Internet pun pakai yang benar-benar berguna buat kita. Orang-orang tua nih harus mengontrol tuh tayangan-tayangan yang ada sama anak-anaknya. Yang namanya handphone tuh mesti diperiksa sama orang tuanya. Hati-hati nih. Tayangan-tayangan kayak model di TikTok itu yang 18 tahun ke atas banyak beredar di kalangan anak-anak kecil. Yang namanya tayangan 18 tahun ke atas bukannya anak kecil nggak boleh nonton, yang tua pun nggak boleh nonton. Terus katanya ini haram buat anak-anak, katanya nggak, anak-anak ini nggak, bukan tayangannya. Terus yang tua-tua juga ngomong nonton juga begitu, karena ini 18 tahun ke atas, nggak salah juga. Orang itu haram sih buat siapa aja. Cuman nih anak-anak nih masih apa? Masih dalam tahapan begitu, takutnya melakukan, dia niru apa-apa yang ada di dalam tayangan-tayangan internet di situ dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang berbahaya. Yang kedua adalah ijabatud da'wati. Kita ini kalau diundang kita datang. Ini kita ada undangan nggak Maulid Nabi? Nah itu ijabatud da'wati wajib buat kita. Kadang-kadang nih kita bilang insya Allah. Insya Allah pun kalimatnya nggak benar. Insya Allah. Benar nggak tuh kira-kira kalimat? Salah. Insya Allah itu salah. Allah itu hurufnya alif lam lam ha. Lafdzul jalalah itu hurufnya alif lam lam ha. Allah. Jadi dagu, bibir itu nggak usah bergerak. Yang bergerak cuma lidah aja. Allah, 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 Allah. Begitu. Jangan kayak ikan cupang modelnya Allah, Allah, Allah. Atau ada imam, ya bukan nyinggung nih, insya Allah di apa namanya kalau di musola Nurul Iman sih imamnya udah fasih semua nih. Dia sebut takbiratul ihramnya nih Allahu Akbar, bener nggak itu? Salah. Itu mendingan disuruh ke belakang aja, cari yang udah fasih ke depan. Hati-hati karena dia itu bawa umat, tuh, bawa makmumnya. Atau adzan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar nggak begitu? Salah. Jadi harus diperhatiin itu Allah. Karena nggak ada Tuhan yang namanya Allah itu nggak ada. Yang ada Allah. Kalau Allah berarti hurufnya itu alif, waw, lam, ha. Allah. Yang tepat adalah alif, lam, ha. Allah. Nggak bergerak bibir sama dahunya. Apa namanya, dagunya itu nggak bergerak. Jadi harus kita perhatikan itu. Nah, ada orang-orang kemarin yang katanya dalam tanda kutip ustadz, dia bilang ada pertanyaan, bagaimana ini kalau kita misalnya diundang untuk menghadiri peringatan Nabi besar Muhammad SAW, kita hadir nggak? Nggak boleh, haram, bid'ah. Wede, cakep bener itu omongan. Dia bilang nggak boleh datang itu, bid'ah. Yang begitu Ustadz jangan dipakai, jangan diviralin juga, kebiasaan ntar. Udah jelas di dalam hadis ijabatud da'wati. Emang sekarang saya tanya, di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini ada bacaan Al-Qur'annya nggak? Ada bacaan Al-Qur'annya nggak? Ada. Tadi itu ada qari baca Al-Qur'an. Ustadz Tatang tuh. Ada selawatnya nggak? Ada selawatnya. Ada zikirnya nggak? Ada zikirnya. Ada bagi-bagi makanan nggak sedekah?
Ada, wala paling demen dengan begitu. Iya kan? Nah semuanya itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita nggak datang? Ustadz model apa yang ngelarang begitu? Nah ini yang perlu kita perhatiin, jangan sampai ini kita kena doktrin hal-hal seperti itu. Giliran Halloween di Saudi Arabia itu di Riyadh belum lama ini diizinin tuh Halloween, yang pesta-pesta peringatan orang-orang kafir yang pakai apa tuh, kedok-kedok serem, ya kan, pakai muka-muka setan, kuntilanak, kundurwo, apa segala macam. Halloween itu dipakai tuh di Saudi Arabia di Riyadh ini, yang pusatnya Islam. Yang di situ negara tempatnya Rasulullah SAW dilahirkan. Yang di situ tempat Rasulullah SAW dimakamkan. Yang kita kiblatnya menghadap ke Ka'bah itu yang adanya di Saudi Arabia. Dia pakai model-model begitu itu. Giliran Maulid Nabi peringatannya nggak pernah dikasih izin. Dibilang haram, dibilang bid'ah, dibilang sesat. Urus tuh yang begitu tuh. Giliran budaya kafir aja diizinkan untuk dibikin. Giliran begini sholawat ada, baca Al-Quran ada, tausiahnya ada, bagi-bagi makanan sodakoh ada, dia kagak izinin. Dibilang gak usah hadir. Otak agama model bagaimana itu yang dia punya? Tuh. Makanya kita hati-hati nih begini nih. Yang ketiga adalah iyadatul marid. Kita ini membesuk atau mengunjungi orang yang sakit. Kalau misalnya ada tetangga kita, karib kerabat kita yang lagi sakit, kita kunjungi dia. Rasulullah SAW aja ini tiap pagi dulu dalam riwayat, kalau tiap pagi dia mau sholat subuh, ini ada satu orang kerjaannya ngeludain, naudzubillah. Setiap Rasulullah jalan, ya kan, mau ke masjid, ini orang pagi-pagi udah nungguin, diludain, waduh, orang baru bangun tidur, ya kan, tahu sendiri. Bau bentak kata emak-emak itu. Nah pada suatu saat Rasulullah SAW melihat kok ini gak ada ngeludain, mana dia ini. Rasulullah cari malah itu. Dicari ini sama Rasulullah. Ditanya sama orang-orang yang dekat di situ ada. Ini kemana yang laki-laki yang biasa di sini ini mana? Rasulullah nggak sebut yang biasa ludain saya gitu, enggak. Di mana itu laki-laki yang suka diri di sini setiap saya mau pergi ke masjid? Gitu. Wah lagi sakit katanya. Lagi sakit. Oh iya rumahnya di mana? No sono dikit yang listrik katanya. Kali kalau zaman sekarang. Baiklah kalau begitu. Rasulullah sehabis sholat dia datang ke rumahnya, dia ambil tuh makanan yang bisa dibawa sama Rasulullah, dibawa ke tempat ke rumah orang itu. Waktu diketok ini rumahnya sama Rasulullah SAW. Ini orang ngelihat siapa itu? Muhammad katanya. Waduh dia mau balas dendam kayaknya nih. Setiap hari saya ludahin dia waktu pas mau ke masjid. Nih pas saya lagi sakit dia datang. Ada apa katanya mau datang? Kamu mau balas dendam? Oh enggak. Saya mau jenguk engkau. Ini saya ada beberapa oleh-oleh saya kasih. Ya Allah ternyata engkau benar kata dia. Kenapa? Teman-teman saja saya aja nih yang akrab, teman-teman akrab saya ini belum ada yang jenguk saya. Justru kamu duluan yang sering saya ludahin jenguk saya dan bawa makanan sedemikian rupa buat aku. Ketahuilah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Tuh lihat. Karena akhlaknya Nabi, karena perilakunya Nabi, itu orang yang biasa ludahin Nabi jadi masuk Islam. Gitu. Ini nih kita udah praktekkan kayak model begitu nggak? Hah? Belum. Kadang-kadang tetangga kita sakit bodoh amat biarnya mati. Sama tetangga ribut mulu. Iya, kadang begitu. Apalagi ya bukan orang sini dah. Orang sono belah sinian dikit. Tetangga punya TV baru, dia biasa pakai yang 40 inch. Tetangga beli yang 50. Ya kan, susah hidupnya dia nggak bisa tidur. Waduh, bagaimana nih? Dia ngerongrong suaminya, "Pah, no tetangga masa udah punya 50, kita masih 40 aja. Bagaimana nih?" Tuh,
Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya kan? No. Oh, bagus, jangan ditonton lagi. Itu ini jujur, di kamar saya itu TV segede-gedenya, tapi nggak pernah saya setel, jarang banget, nggak ada waktu buat setel, nggak ada waktu buat nyetelnya. Ya paling buat istri nyetel, kadang film India, dia bilang mau ngapain lagi nonton film India? Coba ntar ditiruin nyanyinya ditiruin sama dia ya, Indianya. Anda coba matiin TV-nya, coba ente nyanyi India sendiri, Anda mau nonton. Mendingan dia, tahuan, bini kita tontonin daripada orang. Tuh. Kenapa Bu? Yang keempat, wasyuhudul janazati. Dia menyaksikan jenazah. Maksudnya apa? Dia melayat. Kalau ada tetangga kita meninggal, kerabat kita meninggal, kita datang tuh melayat, datang. Dan jangan nyusahin. Datang kita bantu. Jangan disusahin dengan berbagai macam ini biaya penguburan sekian, kain kafan sekian. Mestinya tetangga-tetangga yang udah bantu siapin tuh. Jangan dia lagi. Sekarang kadang-kadang nih dijadiin bisnis. Ya kan, yang bacain Quran 40 hari, 7 hari, 5 hari, apa segala macam jadi bisnis tuh. Jangan. Ya kalau orangnya ada, kalau nggak ada. Begitu. Mestinya keluarganya aja bacain Al-Quran. Emang selama ini keluarganya kadang bisa baca Al-Quran. Waktu ditanya antar dalam kubur, wama kita buka. Apa itu kitabmu? Kita mau jawab Al-Quran gitu. Sampai gini hari bacanya aja belum ada yang benar. Belum ada yang tepat. Al-Quran di rumah kita bulukan. Handphone kita yang kita isi media sosial mulu aplikasinya. Ada aplikasi Al-Quran. Loh kan? Jarang. Padahal di aplikasi kalau kita cuma lihat begitu datang tuh dia. Pertama mulai alif lam mim, kita baca aja 3 ayat kayak 4 ayat setiap hari, isi tuh hari-hari kita dengan ayat Al-Quran. Nih enggak, tiap hari kita sibuk sama WhatsApp, tiap hari sibuk baru bangun tidur nih yang kita cari handphone kita, boro-boro kita baca doa yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apal nggak itu doa bangun tidur? Apal nggak tuh? Sebagian doang yang ngomong apal. Kita sibuk bangun tidur langsung nyari handphone, mana ya handphone. Ngelihat di grup ini ada apa nih, grup ini ada apa nih. Boro-boro ngurusin suami. Yang suami begitu juga. Dia ngelihat langsung TikTok. Cewek-cewek ditontonin. Begitu. Ya samanya mau berkah bagaimana tiap hari begitu modelnya. Nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulnya. Bagaimana mau berkah? Saya mau tanya, kita ini umatnya Nabi Muhammad bukan? Kita ini umatnya Nabi Muhammad bukan? Kita ini cinta sama Nabi Muhammad bukan? Kita sayang sama Nabi Muhammad gak? Rindu sama Nabi Muhammad gak? Kenal sama Nabi Muhammad gak? Saya kalau tanya kenal sahabat Nabi Muhammad, misalnya ada yang bilang saya kenal, saya mau tanya mukanya bagaimana? Matanya seperti apa, rambutnya bagaimana, bibirnya bagaimana, hidungnya apa, akhlaknya seperti apa, nggak ada yang tahu. Saya mau tanya sekarang nih, kalau saya tanya semuanya nih, yang hadir jamaahnya Musola Nurul Iman nih, ada yang pernah jumpa Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi? Kalau misalnya belum pernah jumpa Nabi Muhammad dalam mimpi, bagaimana kita mau ngaku kita umatnya Nabi Muhammad? Di dalam riwayat, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Barang siapa yang melihatku di kala tidur, maka dia benar-benar telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi wa la yatasawwar. Yang namanya syaitan itu sesungguhnya tidak bisa menyerupai aku dan memisalkan aku. Jadi kalau Rasulullah datang ke dalam mimpi kita, berarti benar-benar Rasulullah yang datang. Tapi kenyataannya sampai sekarang ini nggak ada. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang melihatku di kala tidur, maka suatu saat nanti dia akan melihatku di alam nyata. Logikanya begini, dalam mimpi belum pernah jumpa, bagaimana di alam nyata mau jumpa? Lah kan Rasulullah udah wafat katanya. Ini kekasihnya Allah, banyak keistimewaannya. Jadi jangan dipikir pakai logika, pikirnya pakai keimanan. Dalam mimpi belum pernah jumpa, apalagi di alam nyata mau jumpa.
Terus di alam nyata belum jumpa, bagaimana pas sakaratul maut mau jumpa? Jadi sakaratul maut maunya diapain? Hah? Dicabut, diogrok-ogrok sama malaikat maut kita? Kan semua bakal mati, semua ngerasain mati nggak nih bakalan nih? Semua bakal ngerasain mati nggak? Siapa di sini yang punya tiket saya nggak bakal mati atau jaminan sertifikat saya tidak akan ngerasain mati? Mana dia? Saya mau lihat, ada nggak? Kagak ada. Semua bakal ngerasain mati, makanya pikirin tuh waktu pas kita dicabut, kita mau dijemput kah atau dipaksa? Hati-hati. Makanya kita ini selaku umatnya Nabi Muhammad harusnya kenal sama Nabi Muhammad. Saya mau tanya lagi nih, kenal sama Nabi Muhammad nggak? Berapa anaknya Rasulullah? 7. Bapak-bapak yang di dalam nggak ada yang jawab. Pak, berapa anaknya Rasulullah, Pak? Hah? Kagak ada yang jawab. Pada diam aja, ngeliat Google dulu kali Pak ya. Anaknya Rasulullah, di enter gitu. Anaknya Rasulullah 7. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Apaan yang 3? Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Yang laki-laki siapa aja? Gosim, Abdullah, dan anak-anak doang yang tahu tuh. Ini anak-anak yang masuk surga. Yang lain pada masuk neraka semua. Rasain begitu. Kenapa? Karena dia ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, tapi sampai detik sekarang ini nih anak-anaknya Nabi Muhammad nggak pernah kenal. Katanya dia ini cinta sama Nabi Muhammad, tapi anak-anaknya nggak kenal. Bagaimana tuh? Giliran Blackpink anggotanya siapa aja ente paham. Oh Fulan bin Fulan katanya. Oh si Fulan. Ada urusannya apa mente? Yang 4 perempuan siapa aja? Woi. Hah? Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Zainab. Tuh anak-anak lagi yang jawab. Anak siapa itu? Masya Allah. Terus nih, kalau misalnya kita kenal sama Nabi Muhammad ini, anak laki-lakinya ini kok ada 3 nih? Anak laki-lakinya 3 nih. Kemana nih anak laki-lakinya? Yang 3 ini. Anak laki-lakinya Rasulullah SAW yang 3 ini wafat ketika kecil. Makanya orang-orang kafir pada saat itu hina, ejek Rasulullah dengan perkataan abtar. Ketika Rasulullah SAW diejek sama orang-orang kafir dengan perkataan abtar atau terputus keturunannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala balas itu. Kasih hiburan, balas dengan ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengatakan kamu, mengejek kamu ini keturunannya terputus, sesungguhnya mereka lah yang keturunannya terputus. Karena kan keturunan dari anak laki-laki, benar nggak? Keturunan itu dari anak laki-laki. Nah kalau Rasulullah SAW ini kenapa dia nggak punya anak laki-lakinya ini nggak hidup? Karena begini, Rasulullah SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Nah kalau dia punya anak laki-laki dan hidup sampai dewasa umur 40 tahun, pastilah anak-anaknya ini akan jadi nabi juga. Loh kenapa begitu? Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail, dua-duanya jadi nabi nggak? Jadi nabi. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf, jadi nabi nggak? Jadi nabi. Nabi Daud punya anak, Nabi Sulaiman, jadi nabi nggak? Jadi nabi. Nah Rasulullah SAW kalau punya anak, pastilah anaknya ini jadi nabi juga. Cuma kalau ini anak-anak jadi nabi juga, kemuliaannya Rasulullah SAW berkurang. Bukan lagi khotamul anbiya, bukan penutup para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur sedemikian rupa keturunannya dari sebelah perempuan. Di dalam hadis diriwayatkan, kullu bani Adam yantamuna ila asabatin. Yang namanya keturunan Adam itu semuanya nasabnya balik ke pihak bapak. Illa walad Fatimah. Kata Rasulullah SAW, kecuali anak-anaknya Fatimah. Fa inni ana waliyuhum. Sesungguhnya akulah ini ayah mereka. Maksudnya Al Hasan dan Husain
wa ana asabatuhum, dan akulah tempat berpulang nasab mereka. Jadi keturunan Rasulullah SAW itu dari Siti Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali. Dari hasil pernikahan dua ini lahirlah namanya Al Hasan dan Al Husain. Dari Al Hasan dan Al Husain inilah keturunan Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti, termasuk Imam Mahdi. Jadi keturunan Rasulullah itu masih ada sampai sekarang dan ada. Itulah yang disebut para habaib, para sayyid, syarif, syarifah. Begitu. Diambilnya dari mana? Dari perempuan. Terus yang ke bawahnya ini bisa lagi nggak itu? Jalurnya pakai perempuan? Oh nggak bisa. Ini kekhususan untuk Siti Fatimah Zahra aja. Contoh nih, setelah Siti Fatimah Zahra wafat, Sayyidina Ali ini menikah lagi. Ya wajar dong, istrinya udah wafat. Ya kan, dia menikah lagi. Menikah lagi punya anak Sayyidina Ali ini. Apa di situ disebut sebagai keturunan Rasulullah? Tidak. Tidak disebut keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah hanya dari Siti Fatimah Zahra aja. Begitu juga Ummu Kulthum menikah, ada anak. Ruqayyah menikah, ada anak. Zainab menikah, ada anak, dan banyak keturunannya sampai sekarang. Tapi apakah di situ disebut juga sebagai keluarga keturunannya Rasulullah? Tidak. Tapi tetap ada kemuliaannya karena apa? Kekerabatannya kepada Rasulullah. Walaupun dari pihak perempuan, tapi tidak dituliskan, tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah SAW. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Yang kelima adalah watasmiyatul atishi idza hamidallah. Kita membalas ketika orang dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah. Kita balas dengan ucapan yarhamukallah. Apa? Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kalau yang perempuan apa? Yarhamukillah. Kalau laki-laki yarhamu. Cuman syaratnya ketika habis bersin dia ucapkan alhamdulillah. Kalau cuman gede doang bersinnya, wah terus dia nggak sebut apa? Alhamdulillah, jangan dibalasin yarhamukallah. Begitu. Ya. Jadi itu haknya dia apa? Haknya dia karena dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib untuk balasnya yarhamukallah. Allah memberikan rahmat kepadamu, kasih sayang kepadamu. Kenapa? Kenapa sih harus bilang disunahkan untuk bilang alhamdulillah setelah kita bersin? Ternyata setelah diteliti, ketika kita bersin itu seluruh anggota tubuh termasuk jantung itu stop. Sekian berapa detik itu stop semua. Setelah itu bergerak lagi, makanya kita disebut alhamdulillah. Kalau kita nggak sebut alhamdulillah, dia jantung stop, nggak bergerak lagi, berarti innalillah. Nah, sebelum itu jantung dia berhenti untuk selama-lamanya, makanya kita harus sering-sering ingat Allah, ingat Rasulullah. Pelajari itu. Tadi baca maulid apa tadi? Simtud Duror. Simtud Duror ini adalah karyanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Seorang wali besar yang dilahirkan di kota Sewun. Dari kecil umur 7 tahun udah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Kita anak-anak kita yang kita impiin apaan tahu? Kita sampai segini hari ini belum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Saya kasih amalan nih, mau nggak? Saya kasih amalan, insya Allah kalau dibaca rutin istiqomah itu bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Mau nggak? Mau nggak? Ini ijazah dari Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih Malang. Mau dicatat nggak nih? Jadi sebelum saya akhiri, karena saya harus ke Perum, Tangerang, saya kasih ijazah ini, kalimatnya adalah ana fi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa? Ana fi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dibaca 129 kali mau tidur. Insya Allah dengan begitu kita istiqomah, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Ini sekalian doa nggak? Panitia mana? Ini sekalian doa ya? Panitia? Sekalian doa apa gimana? Doa ya? Baik, kita doa sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita citakan termasuk bermimpi, berjumpa Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi dikabulkan. Apa aneh?
Saya ada acara lagi. Jadi kalau yang mau ngelihat saya lagi bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube. Ya jangan YouTube atau TikTok ngelihatnya ya begitu melulu, pakai buat dakwah juga sekalian. Apa nama akunnya? Habib Ridho Al-Ghadri, silakan lihat. Itu banyak cara pengolahan ruh al-jismani. Cara pengolahan ruh rohani. Jadi yang namanya manusia itu ruhnya ada 4 tahapan. Begitu, di situ di YouTube ada. Atau kita bahas lagi nama iblis dalam surat Al-Fatihah ya. Kalau kita salah sebut, kita salah berhenti, berarti tersebut itu nama iblis di dalam surat Al-Fatihah. Mau? Mau? Hitung sama-sama ya. Terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Dalnya itu punya alhamdu, bukan punya lillah. Jadi di situ harus ada koma sedikit, nggak boleh langsung kita baca alhamdulillah. Karena yang pertama nama iblis di situ adalah duli. Ini ada di dalam kitab Miftahul Jannah. Apa? Yang pertama apa? Duli. Yang pertama apa? Duli. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya begitu. Dia harus jeda sedikit. Nggak apa-apa putus-putus. Tapi putus-putusnya nggak ketara, koma aja gitu. Nggak boleh disambung. Karena yang namanya Al-Quran itu ada yang wajib sambung, ada yang wajib berhenti. Di dalam ilmu tajwid, yang disambung harus sambung, yang berhenti harus berhenti. Karena ketika disambung, salah maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah hirab. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita sebutnya hirabbil alamin, itu tersebut namanya iblis. Hirab yang kedua. Apa? Hirab. Udah 2 tuh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, itu Kiyaum. Kiyaum itu nama iblis. Jadi di kitab Miftahul Jannah disebutkan 7. Di dalam Ta'liqat Yaqutun Nafis ada 2. Begitu. Ini ulama dua-duanya nggak sempat ketemu, tapi kok bisa gitu. Sama, karena sumber ilmunya satu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Yang kedua kana dan kanas. Keberapa itu? Duli, hirab, kiyaum. Kana keempat. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bisa. Karena kana dan kanas itu nama iblis juga. Kalau di dalam kitab Yaqutun Nafis di ta'liqatnya itu disebutkan kana dan kanas itu adalah cucu-cucunya iblis. Jadi sama aja. Begitu. Kana dan kanas. Terus ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta 'alaihim. Koma dulu, an'amta 'alaihim. Kalau kita sambung an'amta 'alaihim, ta'ala itu namanya iblis. Berapa itu? 6. An'amta 'alaihim, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bi'ala itu pun nama iblis yang ke-7. Jadi harusnya ghairil maghdubi 'alaihim, koma dulu. Baru langsung 'alaihim. Enggak boleh langsung dibalas diteruskan bi'ala. Kalau bi'ala langsung tersebut nama iblis. Udah apa belum? Sekarang kan masih banyak yang bacanya begitu ya. Masih banyak yang baca. Kita rapiin tuh. Kita bacaan surat Al-Fatihah aja masih berantakan. Alhamdulillah harusnya alhamdulillah, dia ada alhamdulillah. Hanya hak kecil harusnya. Ada yang alhamdu, waduh pakai kho. Salah. Terlalu fase alhamdulillah. Berabe bener ini. Enggak. Harus alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kita harus perhatikan bacaan Al-Qur'an kita. Kita perhatikan lagi tuh, jangan sampai kita ini di dalam kubur kita ditanya di dalam kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sebut nama Allah aja masih belum benar.
Masih sebut Allah, Allah, Allah kayak ikan mujair. Atau Allah, 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 Allah. Kan ada juga ngomong gitu. Nggak boleh. Hurufnya alif, lam, lam, ha. Ditanya, waman nabiyuka? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kita mau jawab Nabi Muhammad. Anda mau tanya, udah kenal? Belum. Udah ketemu? Belum. Bagaimana mau jawab nabiku Nabi Muhammad? Makanya nih umat kita nih, umat Nabi Muhammad nih harusnya lebih dahsyat, lebih hebat. Beb kan Nabi Muhammad udah dari dulu beb hidupnya. Udah beratus-ratus tahun wafatnya. Di dalam riwayat kalau kita berselawat, ini Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membalas selawat kita. Itu hadisnya sahih. Loh, kalau misalnya yang yang berselawat jutaan orang daripada umatnya, bagaimana Rasulullah bisa jawab, Beb? Kan dia sendiri, umatnya jutaan. Tuh, dia mau pakai logika nih. Kita jawab lagi, ente nih kalau broadcast, kalau tulis di media sosial, mau di Facebook ya, ente waktu ente tulis gitu ya kan, mau belanja nih, gitu misalnya. Atau mau ke kantor nih, woi ngopi dulu woi. Itu yang lain pada ngelihat gak? Berapa juta orang bisa lihat? Jutaan orang bisa lihat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Makanya segala perkara tentang Nabi Muhammad jangan serta-merta selalu dipikirkan dengan logika. Semua harus pakai iman. Baik, insya Allah manfaat buat kita semua. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa dhurriyyatana wa azwajana wa kulla shay'in a'tana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syarrin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaqin wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bi taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu wa jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian hikmah Maulid Nabi ini disampaikan oleh Al-Habib Ridha Al-Ghadri dari Jakarta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tentunya kita semua akan mendapatkan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kami akhiri, jadi mohon maaf adik-adik jangan berinjak dulu juga seluruh jamaah ibu-ibu karena panitia akan